Terutama adalah karena lu nggak bisa sembuh hanya karena lu merasa sudah sehat. Nah, corona ini apalagi kalau udah positif, syarat untuk sembuh adalah lu harus dites dan 2 kali negatif. Masalah terbesarnya adalah kita sangat terbatas di jumlah alat tes. Dan pemerintah pasti akan fokus pada kasus-kasus orang-orang yang dicurigai benar-benar corona. Dan dia pasti akan berusaha untuk fokus pada kasus pertama. Jadi dia mau benar-benar yakin dulu gua sembuh, supaya ketika dites hasilnya negatif. Iya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Balik lagi sama gua Handoyo dan rekan gua Daniel Tarigan. Jadi hari ini kita akan masih bahas tentang topik yang menarik, yaitu Corona. Yaitu testimonial dari rekan gua penderita positif Corona. Jadi kalau di episode sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana sih effort yang dilakuin untuk dari sisi Daniel untuk melakukan masa proses pemulihan sampai harus nunggu tes berikutnya dinyatakan sebagai negatif. Dan untuk sekarang kita akan lebih bahas mengenai apa sih challenge terbesar seorang yang terkena positif corona dibandingin ketika sebelumnya menjadi PDP. Nah, bagi kalian yang kemarin belum nonton video-video kita, silakan tonton dulu karena itu jauh lebih akan membantu kalian untuk memahami isi konten kita hari ini gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung sapa rekan kita. Halo Daniel. Halo. Oke, kita langsung masuk aja nih. Dari lu mungkin cerita dulu kali ya, dari sisi gimana sih awalnya lu kena positif corona ini tuh emang dari mana gitu ceritanya gitu, dari siapa gitu, apakah lu merasa tertular atau justru kayaknya emang lu nggak merasa apa-apa sampai kayak kok lu jadi kena gitu, gimana tuh? Oke, ya itu juga pertanyaan banyak orang sih. Jadi kalau ditanya kenanya dari mana, itu sebenarnya teorinya ada dua. Ya, jadi yang pertama gue datang dari Jakarta, which is Jakarta kan udah hotspot waktu itu, dan gue yang nularin sekeluarga gue di sini. Itu teori yang pertama, which is itu juga sangat mungkin. Nah, teori yang kedua adalah bokap gue yang nularin kita sekeluarga, karena bokap gue itu kebetulan adalah dokter THT. Nah, dokter THT itu kan salah satu yang menangani gejala awal kalau orang batuk, dan batuknya bisa aja corona kan. Dan emang dalam perjalanannya, di prakteknya itu ada, di pasiennya dia, gue nggak tahu di praktek di rumah sakit, tapi pasiennya dia ada yang later on gitu ya, belakangan diketahui bahwa positif COVID gitu. Dan itu pasiennya bokap lu gitu, pasien. Iya. Jadi waktu itu dia batuk, prosedurnya waktu itu bokap gua minta dia untuk foto toraks seperti gue, dan sama hasilnya udah kelihatan putih. Jadi langsung dilaporkan oleh bokap gue ke gugus tugas COVID gitu ya, untuk dilakukan tes swab. Belakangan diketahui dia positif. Nah, menarik juga nih karena ternyata bokap gue ini kan awalnya nggak ada gejala, karena terus dia itu dites karena gue punya gejala gitu. Seandainya gue nggak ada gejala, nyokap gue nggak ada gejala, dia pun nggak akan dites gitu. Jadi dia itu kena tes karena satu rumah sama gue. Dan ternyata ketika jadi dia itu gejala. Dia itu cuma batuk-batuk ringan aja. Ini ceritanya lu waktu pengecekan di rumah sakit itu karena emang lu sendiri yang merasa udah wah kayaknya harus dicek di rumah sakit, dan kebetulan seluruh keluarga lu total berempat itu harus dicek juga gitu kan? Iya. Jadi karena gue masuk dan sudah memenuhi kategori sebagai PDP, maka sebenarnya even nyokap gue nggak memenuhi kategori PDP karena dia nggak ada histori kan. Iya, betul. Yang benar-benar memenuhi kategori PDP itu gue ada histori perjalanan dari Jakarta. Berarti kan bisa dibilang local transmission, ketularan dari Jakarta. Kemungkinan kan seperti itu. Iya. Jadi dites lah semua. Jadi waktu itu gue sebenarnya udah sempat merasa bersalah juga. Gue kira kayak, wah jangan-jangan gue nih. Karena memang most likely gue, karena gue yang datang dari sana. Dan waktu itu Makassar kan kasusnya baru 1 waktu kita datang. Gitu. Jadi kayak less likely ada sumber yang lain gitu. Nah belakangan setelah diketahui gitu ya, gue baru dengar cerita juga belakangan nih, waktu dia akhir-akhir di rumah sakit. Kalau ternyata pasien bokap gue itu ada yang later on belakangan di diagnosa, udah di tes swab dan
hasilnya positif gitu. Jadi teori kedua adalah mungkin bokap gue kena duluan, dia nularin nyokap gue dan gue di rumah ini. Atau ya kalau ada teori ketiga adalah ya masing-masing kena sendiri. Gue kena dari Jakarta, bokap gue kena dari sini, bisa juga. Tapi kalau ditanya gue sebenarnya karena gini, waktu gue tracing ke semua teman-teman gue yang gue temui selama 14 hari, termasuk dirimu kan? Iya, iya. Kan tidak ada yang kena, nggak ada yang punya gejala. Nggak ada. Menurut gue, ada satu teman gue yang sangat dekat sama gue, yang hampir tiap hari kita ketemu selama gue di Jakarta dalam masa 14 hari itu. Ya, itu memang dia pun nggak ada gejala sampai sekarang. Yang pertama. Yang kedua, gue baca berita bahwa masa inkubasi rata-rata orang Indonesia itu cuma 5-6 hari. Betul bahwa inkubasinya itu 14 hari, tapi yang kena dalam 14 hari baru kena gejala itu sedikit. Kebanyakan itu adalah 5-6 hari. Nah, kalau ngikutin timeline itu, tanggal 27 itu ya berarti gue udah di Makassar. Jadi memang kalau gue sih lebih percaya dengan teori bahwa gue ditularin oleh bokap gue. Dan memang dokter THT itu adalah salah satu yang paling riskan. Rawan. Karena ada 2 dokter yang dilarang praktek lagi kan sejak masa corona ini, yaitu dokter THT sama dokter gigi. Kenapa? Karena kerjaan mereka buka mulut. Which is, corona itu kan semuanya dalam mulut ini kan. Iya, betul. Dia kan suka ngorek-ngorek mulut orang. Bisa aja ketika ngorek itu batuk. Gitu. Batuk ada droplet yang kena misalnya ke matanya. Gitu, atau ke tangannya. Terus atau ke mukanya. Nah, itu memang sangat mungkin terjadi. Apalagi waktu itu bokap gue APD-nya kan bukan APD yang untuk corona. Dia belum siaga corona waktu itu di sini untuk kena itu. Jadi kemungkinan besar sih seperti itu. Dan kalau ditanya ya bagi gue ya frontliner sebenarnya ya dokter-dokter yang seperti itu. Karena kalau dokter-dokter yang sudah kena corona, maksudnya dokter-dokter yang langsung menangani pasien corona, mereka kan udah pakai baju hazmat lengkap kan. Iya. Perlengkapan perang lah tanda pentingnya. Nah, sementara dokter-dokter praktek seperti bokap gue ini kan dokter-dokter klinik itu kan tidak siap. Gitu, tidak siap dengan baju perang, kira-kira kan begitu. Jadi ketika yang datang itu orang yang corona sedang mengkonsultasikan gejala awalnya, sangat mungkin dia tertular. Apalagi di masa itu belum secepat itu responnya ya. Kalau hari ini semua dokter udah pakai APD minimal sampai face shield, walaupun dia lagi di klinik gitu. Ya, tapi kalau menurut gua sendiri juga kayaknya emang itu nggak ada hubungannya ketika di Jakarta sih, walaupun sebelumnya waktu kita berangkat ke Makassar bareng tanggal 20 Maret itu, emang beberapa hari sebelumnya lu merasa nggak enak badan, lebih ke batuk-batuk gitu kan. Tapi waktu kita berangkat hari H kan juga kondisinya biasa aja gitu, walaupun lu pakai masker kan itu lebih dari sisi kayak proses SOP aja ngikutin himbauan pemerintah kan kita waktu itu gitu. Dan jadi ya menurut gua emang lebih tentu yang opsi kedua tadi, mungkin ada faktor dari bokap lo yang emang kondisinya lebih gampang terkenal lah, karena waktu itu masih praktek juga kan waktu kita di sana kan, tanggal 20 sampai 20 itu. Nah, tapi kalau kita bahas lebih dalam nih, dari sisi waktu lu udah pertama dianggap PDP saat itu apa sih yang lu lakuin kan? Kan pasti ada kayak stigma-stigma kalau lu misalkan mau sharing ke teman-teman lu atau sharing ke orang-orang terdekat lu, jadi ada kayak kemungkinan dikucilkan atau justru dijauhin atau jadi diomongin semuanya, yang ada malah negatifnya semua gitu. Nah, lu gimana gitu kayak ceritanya? Gua sih pertama kali waktu masuk dijadikan PDP, hal pertama yang gue lakukan adalah memberitahu kepada teman-teman gue, termasuk lu, ya kan, termasuk lu, karena lu yang paling terakhir ketemu gue, orang dari luar, gitu. Termasuk juga karyawan, terutama karyawan kantor. Nah, syukurnya, puji Tuhannya, dari sejak gue pulang tanggal 20 itu kan kita benar-benar melakukan protokol untuk pencegahan corona di laundry kita kan. Gue sebenarnya sangat bersyukur kita melakukan itu, karena kalau tanpa itu mungkin sekarang laundry gue udah tutup, udah lockdown. Ya, isolasi kali, karena udah berapa banyak karyawan yang kena. Nah, itu kan kita udah praktekkan kan dari hari pertama kita datang, jadi sebelum masih di Jakarta pun kita udah bikin protokolnya, sehingga pas datang ke Makassar tinggal dijalankan. Misalnya cuci tangan, harus pakai sanitizer dan sebagainya, itu kan udah siap semua waktu kita di Makassar. Nah, sehingga puji Tuhan sampai hari ini udah berlalu 25 hari dan still karyawan gue semua puji Tuhan masih sehat. Dan mereka masuk ke sini, gue nggak boleh ke sana. Jadi gue
gue pastikan bahwa bisnis gue itu aman. Itu nomor satu. Nah, berikut yang gue laporkan juga ke teman-teman. Nah, ada yang satu yang kalau karyawan kan gue nggak terlalu pusing lah ya. Karyawan kan pada dasarnya dia lebih butuh kita daripada kita butuh dia. Ya saling membutuhkan. Tapi kan situasi ini dia butuh kerja. Jadi kalaupun dia tahu gue corona, nggak mungkin dia sampai mau ngucilin gimana orang itu bosnya gitu kan ya. Nah, kan hubungannya sebenarnya atasan bawahan. Ya, agak jadi masalahnya ketika gue lihat kalender, ternyata gue lihat ada 2 nih aktivitas gereja yang gue ikutin. Nah, yaitu kan kalau gue kenanya tanggal 20, gejala pertama tanggal 27, 14 hari sebelum itu tanggal 13. Tanggal 14 kan 27. Nah, dari tanggal 13 itu ada tanggal 15 gue ke gereja, dan tanggal 17 gue ke acara gereja. Jadi waktu itu gue sempat mikir juga, should I inform atau enggak? Gitu. Tapi gue tahu prinsip utama menyelesaikan corona ini, karena gue udah baca gitu ya. Prinsip utama menyelesaikan corona itu adalah informasi. Gitu, informasi. Orang harus diinform secepatnya dan sedini mungkin supaya mereka bisa melakukan pencegahan. Jadi gue tahu yang gue harus lakukan adalah memberitahu mereka. Nah, itu gue sempat konsul ke gereja, ke teman-teman gereja, dan akhirnya gue putuskan, inilah gue. So, gue bikin teks yang gue share ke orang-orang gereja, dan gue persilakan orang gereja untuk share ke orang-orang, terutama untuk mereka yang ikut di ibadah waktu gue ikut yang hari Senin, hari Minggu, tanggal 15, sama ada acara gereja yang tanggal 17. Terus lu ngelakuinnya di tanggal 27 itu ya berarti ya, ketika lu hari... Enggak, ketika gue udah jadi PDP, itu sekitar tanggal 30-an akhir. 20, enggak sampai, ya sekitar tanggal 2, sekitar tanggal 30, 31 lah. Jadi hari pertama gue di rumah sakit. Lu masuk rumah sakit kan tanggal 30 pagi kan waktu itu kan. Itu langsung ngasih tahu ke semua orang, termasuk gua juga ya waktu itu ya. Iya, cuman yang gereja emang terakhir, paling malam ya, karena gua harus mikir dan merenung dulu. Dan akhirnya gue umumkan termasuk ke tempat-tempat meeting yang gue datengin. Waktu itu gue sempat datang ke kantornya salah satu startup untuk meeting. Nah, itu gue juga gue kasih tau sama teman-temannya. Jadi intinya gue bilang bahwa saat ini gue jadi PDP, dan kalian adalah, kalau kalian menerima pesan ini, berarti kalian adalah orang yang sempat gue temuin dalam 14 hari sebelum gejala pertama gue muncul. Gitu. Jadi, which is, waktu itu kebetulan udah tanggal 30 kan, tanggal 30, 31. Dan due date-nya itu kan berarti tanggal 1 April. Kalau khusus yang event tanggal 17. Iya, 17 tambah 14 itu kan 31. Yang tanggal 18, tanggal 1 udah berakhir. Jadi kan, gue nggak terlalu bikin kepanikan, karena bagi orang-orang yang baca, ya berarti tinggal besok. Kalau besok gue nggak ada apa-apa, berarti aman, kan gitu. Waktu itu gue share ke orang-orang, sempat ada kepanikan juga, terutama ketika gue bilang begini, gue bilang informasi ini jangan disebarkan. Ada aja yang nyebarin. Ada aja yang nyebarin, terutama di kantor startup itu. Udah gue jangan disebarin, padahal di kantor startup itu gue cuma ketemu 3 orang. Tapi jadinya kantornya dia tahu. Tuh, karena ada salah satu dari 3 orang itu yang sharing ke grup kantornya dia. Ya udahlah, mau gimana. Gitu. Jadi salah satu teman gue itu dia tanya, Kak, lu ini ngumumin siapa aja sih? Kenapa kantor gue jadi ribut gara-gara lu pengumuman lu? 3 orang. Jadi antara lu atau lu, yang antara lu dia atau dia yang bocorin ini. Udah, karena di kantor lu gue cuma ketemu 3 orang. Terlalu hot kali untuk di-share kali ya. Nah, itulah serba salahnya. Tapi ya gue rasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, even hari ini pun, kalau tadi kamu tanya takut dikucilkan apa enggak, itu menjadi masalah kita. Konten ini kan ada baru kita bikin, karena gue butuh waktu juga untuk berdebat dengan keluarga bahwa apakah harus kita umumkan atau tidak. Karena tapi sebenarnya gini, nomor satu yang harus kita mengerti adalah ini bukan aib. Gitu. Kalau gue prinsipnya ini bukan aib. Ya, setuju. Dan menurut gue banyak orang yang misinform di sana. That's why gue bikin konten ini. Kita bikin konten ini supaya orang terinformasi, teredukasi. Gitu kan. Gak ada tujuan lain, cuma itu aja. Nah, dan kita melihat akhirnya setelah diskusi ya, terutama begini. Jadi gue sempat heran, kenapa kayak tiba-tiba banyak orang yang tahu. Ternyata dinas kesehatan di sini itu, gue nggak tahu itu hoax, tapi gue rasa nggak hoax lah, karena alamat kita bener. Jadi dia share alamat-alamat pasien positifnya. Dia kasih inisial gitu kan. Nah, dia kasih inisial. Dia share lewat media apa? Gak tahu, teman-teman gue terima dalam bentuk WhatsApp. Oke.
Oke. Itu juga mungkin yang menjelaskan kenapa belakangan hari ini even petugas delivery dari salah satu perusahaan fast food kalau datang ke rumah gue, ngantar ke rumah gue jadi ketakutan. Sebelumnya dia ngasih barang, letakin gini gitu kan, kasih tukar tangan. Terakhir pas gue pesen, itu barang ditaruh di atas motornya dia. Terus dia bilang, ya Pak, silakan diambil. Terus dia itu agak jauh dari motornya gitu ya. Silakan diambil. Terus uangnya silakan taruh di kantong. Jadi gue taruh uang di kantong, ini uang. Gue pikir kenapa ya, kok jadi semua orang jadi tahu. Ternyata gue baru tahu dari teman gue yang bilang, iya ada alamat yang di-share dan ada alamat gue di situ.